Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai. Assalamualaikum Syadaralon, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan kali ini kita akan menghadirkan tausiah Ramadan untuk Anda kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Syadaralon, tema kita untuk edisi hari ini di hari ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijriah adalah pentingnya legalitas aset wakaf untuk melindungi kemaslahatan umat. Di studio Serambi FM sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Syarifah Zaitun Sari SPDI MED yang merupakan penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ke studio Serambi FM di balik kesibukan yang luar biasa, dan mudah-mudahan hari ini bisa memberikan informasi yang luar biasa juga bagi Syadaralon dimanapun berada. Dan untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Syadaralon, Anda juga bisa menyimak talkshow kami via streaming di www.serambifm.com atau via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Jika Anda punya pertanyaan, bisa berikan juga pertanyaan Anda, tulis di komentar. Kalau itu pertanyaan, insya Allah nanti bakal dijawab oleh Ibu Syarifah, narasumber kita untuk edisi hari ini. Baik Syadaralon, tema kita menarik sekali, yaitu pentingnya legalitas aset wakaf untuk melindungi kemaslahatan umat gitu ya. Namun sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi perbincangan kita di tausiah Ramadan untuk edisi hari ini, saya mau tanya dulu ke Ibu Syarifah. Bu Syarifah, sebenarnya wakaf itu apa sih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Oke, Mbak Tia dan saudara lon pendengar Serambi FM, alhamdulillah pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan atau kita membicarakan tentang pentingnya legalitas aset wakaf. Nah, kita tahu nih di bulan suci Ramadan Allah telah membukakan pintu keberkahan, terus pintu pengampunan, dan juga di bulan suci Ramadan kita juga disarankan atau disunahkan untuk banyak bersedekah. Nah, wakaf ini Mbak Tia adalah salah satu sedekah jariah yang apabila dilakukan kita akan mendapatkan pahalanya yang akan mengalir terus walaupun yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia. Iya. Subhanallah ya, dan alhamdulillah ini memang menjadi sebuah keinginan bagi semua orang. Saya yakin ya kita pasti ingin berwakaf. Nah, karena tema kita pada hari ini tentang pentingnya legalitas aset wakaf demi menjaga kemaslahatan umat. Karena kita tahu bahwa wakaf itu adalah memang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Namun kita sendiri sering ya melihat ataupun tahu bahwa banyak sekali permasalahan di perwakafan ini. Nah, untuk kita bicarakan lebih lanjut, sebagaimana Mbak Tia tadi bertanya, wakaf itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang yang mengatur tentang wakaf ini, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2004, itu disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Nah, di sini kan ada wakifnya nih Mbak Tia. Jadi wakif ini orang yang pemilik harta yang ingin dia wakafkan, ya, seperti itu. Jadi dia akan melepaskan hak atas harta tersebut. Kita contohkan saja seperti tanah, seperti itu. Nah, salah satu implikasi dari wakaf ini adalah terjadi perubahan status kepemilikan. Jadi yang dulunya itu milik seseorang, setelah dia mewakafkannya itu menjadi milik Allah dan akan digunakan untuk kepentingan umat atau kepentingan masyarakat umum sesuai syariat ya. Nah, Mbak Tia nih, harta wakaf itu yang sudah kita wakafin itu
tidak boleh lagi dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Iya. Begitu. Oke. Terus juga sesuai dengan tema kita, untuk pentingnya legalitas aset wakaf, itu sebenarnya legalitas seperti apa yang dimaksud? Gini, kita kan orang tua kita dulu kalau Mhm. mewakafkan hartanya itu kan biasanya secara lisan ya. Kalau dulu mungkin Ya, memang zaman seperti itu ya. iya, Semuanya seperti itu. serba lisan. Sebalisan kan saling percaya saja gitu ya. Namun dengan berkembangnya zaman, Ya. terus kebutuhan akan tanah itu pun sangat meningkat. Banyak terjadi kasus-kasus yang dulunya katanya ini tanah ini sudah pernah diwakafkan oleh ayah saudara untuk menasah gitu misalnya, atau untuk masjid. Namun kemudian mau diambil kembali oleh ahli warisnya. Nah, ini akhirnya sampai dibawa ke pengadilan. Nah, karena tidak ada bukti tertulis atau legalitasnya tidak ada, akhirnya beberapa kasus dimenangkan kembali oleh Ahli waris. ahli waris. Dan ini Karena kan tidak ada bukti ya. betul, dan kan ini sangat kasihan sekali untuk orang tua yang sudah berniat untuk wakaf. Seperti itu, Mbak Tia. Iya, jadi ini makanya pentingnya legalitas wakaf, dan mudah-mudahan bisa kita bahas ya di kesempatan sore hari ini, mumpung di bulan Ramadan juga. Mungkin ada yang sekalian mau wakaf juga di bulan Ramadan. Masya Allah, kalau Pahalanya berlipat-lipat ganda ya. Pahalanya kan berlipat ganda di Oke. bulan suci Ramadan. Tapi tentunya ada aturan-aturan yang diatur di negara kita ya untuk Betul. mengatur wakaf ini. Bagaimana cara ikrarnya, undang-undangnya seperti apa? Insya Allah akan kita bahas ya dalam waktu singkat. Oke, Bu Sarifah, saya mau tanya dulu, undang-undang yang mengatur tentang wakaf ini undang-undang nomor berapa? Ya. Tahun berapa? Ada beberapa sih undang-undang yang mengatur wakaf ya, tapi yang paling utama itu adalah Undang-Undang Nomor 41. Nomor 41. Tahun yang pertama Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ya. Terus ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juga. Itu ya. Iya. Dan undang-undang ini sampai sekarang juga masih berlaku ya, tidak Ya. diperbaharui, tidak dirubah. Untuk sementara belum ya, karena kalau tentang wakaf kita Masih mengacu kepada merujuk ke situ. Oke. undang-undang tersebut seperti itu. Baik, kemudian untuk melegalkan tanah wakaf kan sebelumnya kita ada ikrar nih. Kalau Ya. kita bicara yang sekarang ya Mbak Tia ya. Kalau misalnya sekarang Mbak Tia mau wakafin tanah, jadi yang pertama yang harus Mbak Tia lakukan adalah mengikrarkan wakafnya. Oke, Oke. itu termasuk tahapan ya, bagaimana caranya kita mewakafkan harta gitu ya. Iya, Pertama betul. itu mengikrarkan terlebih dahulu. Ya betul. Itu ikrarkan sendiri sama Allah atau ada saksinya juga nih? Nah gini Mbak Tia. Jadi mengikrarkan tanah wakaf ini sesuai dengan aturan adalah kita si pewakif, calon mewakif ini datang ke KUA. Nah KUA kecamatan terdekat dengan membawa nazirnya, terus membawa 2 saksi, terus membawa kelengkapan identitas diri, juga dokumen benda yang akan diwakafkan. Nah, Identitasnya si wakif dan si nazir juga gitu ya. si wakif, si nazir, dan juga 2 saksi ini identitasnya harus ada ya, harus kita bawa. Nah, sampai di KUA nanti di depan kepala KUA ini wakif melakukan pengucapan ikrar wakaf kepada nazir di hadapan 2 orang saksi dan di hadapan kepala KUA. Nah, kepala KUA ini Mbak Tia selain kalau kita tahu KUA kan tempat apa? Tempat menikah gitu ya. gitu ya, hanya urusan menikah atau Ya, rumah tangga gitu lah. tangga. Namun sekarang mereka juga mendapatkan tugas tambahan ya, tugas lebih ya, alhamdulillah. Juga sebagai kepala KUA sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Nah, kayak notaris gitu. Cuma ini versinya khusus untuk wakaf, khusus untuk tanah wakaf ya. Nah, kemudian kepala KUA setelah mendengarkan ikrar wakaf ini, dia akan membuat akte ikrar wakaf. Jadi akte ikrar wakaf itu kayak dokumen surat tanah gitu. Dengan akte ikrar wakaf inilah si nazir bisa mengurus sertifikat tanah wakaf. Oke. Ya, Jadi sertifikatnya beda ya kalau Beda. sudah diwakafkan. Beda, iya. Dan yang membuatnya ke
BPN. Oh, Badan memang tetap ke BPN gitu ya? tetap Oke. ke BPN, tapi harus melampirkan akte ikrar wakaf Dari dari KUA. KUA. Tanpa itu tidak bisa keluar sertifikat tanah wakaf. Itu yang ngurusnya si wakif sendiri atau udah KUA yang ngurusin? Sebenarnya itu adalah tugas nazir. Oh, nazirnya, betul. Nazir adalah orang yang diberi tugas Aha. untuk mengelola dan mengurus segala legalitas tanah wakaf tersebut. Iya. Jadi nazir itu punya tanggung jawab yang sangat besar sebenarnya. Betul. Jadi dia memang harus sepenuh hati gitu ya, dan benar-benar mengikrarkan diri sendirinya Betul. juga. Dan dia juga harus paham harus punya ilmu tentang wakaf dan tentang legalitas ini. Jadi nazir itu harus tahu hukum-hukum. Nazir itu berapa orang ini bisanya? Satu atau bisa lebih? Dia nazir itu ada nazir perorangan, ada nazir badan usaha, dan sekarang ada nazir organisasi. Ya, jadi kayak yayasan itu bisa gitu ya? Betul. Nah, kalau nazir perorangan pun sekarang minimal ada 3. Jadi nggak lagi 1 orang, tapi ada 3 yang sebagai pendukungnya. Nah, jadi kalau di kampung-kampung sekarang ada dibentuk ya SK Nazir Kampung seperti itu untuk mendukung harta-harta wakaf yang ada di kampung tersebut. Jadi kalau kita serahkan untuk 1 orang saja kan resikonya besar ya. Resikonya besar dan bisa jadi kemampuannya terbatas karena banyak sekali yang harus dia urus seperti itu. Nah, ini sangat menarik nih karena sekarang nazir pun harus ada sertifikasi nazir. Oh, jadi nggak bisa sembarangan menjadi seorang nazir. Namun ini mungkin pelan-pelan ya di Aceh ya. Tapi ini sekarang sudah mulai berlaku atau akan berlaku? Sekarang sedang sosialisasi. dan sudah ada beberapa kegiatan untuk pelatihan nazir. Oke. Jadi ada nazir profesional sekarang. Mereka punya sertifikat. Nah, ini akan memberikan kenyamanan ya untuk para wakif. Saya mau wakaf nih, siapa sih nazir yang bisa kita percayai untuk mengelola tanah ini atau aset ini seperti itu ya. Iya. Insya Allah nanti ke depan mungkin ada yang namanya list nazir gitu ya. Jadi yang ada sertifikat bisa nazir. Dilihat juga di website mungkin. Insya Allah ya. Di website Kemenak. Insya Allah nanti. Oke. Jadi menarik sekali kalau mau wakaf ini nggak bisa sembarangan ya. Jadi memang kita harus mengikrarkan, harus melegalisasi harta yang akan diwakafkan gitu ya Bu ya. Betul. Dan sebenarnya kalau tidak dilegalisasi, ini sebenarnya apa yang paling besar resikonya terhadap si nazir ini, wakif? Kalau tidak ada legalisasi, tentu saja resiko yang paling besar adalah hilangnya niat wakaf si wakif, ya. Artinya apa? Selama beliau masih hidup, tentu mungkin beliau masih bisa bilang, ya ini tanahnya sudah saya wakafin. Namun ketika beliau sudah meninggal dan anak cucunya nanti memiliki kebutuhan yang sangat tinggi terhadap harta tersebut, bisa saja mereka bahkan sering terjadi mereka meminta kembali hak warisnya. Tapi itu sebenarnya boleh nggak selain dengan hukum sekarang ini ya? Misalnya kalau sekarang kan seperti Ibu katakan tadi, ada yang sampai ke pengadilan gitu karena tidak ada bukti, karena zaman dulu mungkin tidak ada surat menyurat atau tidak tertulis, jadi si pewaris ini jadi berhak tanah itu terhadap dia. Namun kalau dari hukum Islam sendiri, apakah itu boleh seperti itu kalau sudah diwakafkan, walaupun si anak tahu atau enggak? Tapi apakah memang si wakif ini ketika mewakafkan hartanya harus diketahui oleh keluarganya juga? Gini Mbak Tia, alangkah baiknya ketika kita mewakafkan harta kita itu ada saksi. Makanya tadi ada perlu minimal ada 2 saksi. Nah, apakah boleh dalam Islam mengambil kembali harta wakaf? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menarik kembali harta yang sudah diwakafkan ya dengan alasan apapun. Nah, bagaimana ketika seseorang mewakafkan sesuatu tapi beliau tidak menurunkan amanahnya kepada generasi berikutnya? Dan yang menerima wakaf pun kadang-kadang nazirnya juga sudah meninggal dan akhirnya diganti oleh
nazir lain gitu. Nazir lain atau anaknya gitu. gitu. Nanti anaknya kirain itu tanah dia. Betul, kirain ini tanah ayahnya karena dulu dari kecil dia lihat ayahnya yang mengelola Yang tanah mengelola tersebut. gitu. Kok tiba-tiba Bahaya ada jadinya. orang lain yang mengaku itu tanah warisan mereka, seperti itu. Sering sih konflik yang terjadi di masyarakat. Iya. Makanya kemarin itu alhamdulillah ya kami mendapat undangan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk melakukan MOU. Kalau nggak salah itu tanggal 3 Februari 2023 bertempat di Hotel Hermes Palace Hotel ya. Nah di situ ada tiga instansi negara yang sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang pengamanan tanah wakaf ini. Di situ ada Kementerian Agama, terus ada dari Badan Pertanahan Nasional BPN ya? BPN, terus ada dari Kejaksaan Tinggi. Nah sekarang dengan begitu banyaknya kasus-kasus tentang tanah wakaf ini, alhamdulillah pihak Kejati ya mau untuk memfasilitasi tentang perlindungan hukum terhadap tanah wakaf seperti itu. Iya, perlindungan hukum yang seperti apa nih yang dibutuhkan untuk tanah wakaf ini? Jadi kalau kita melihat kembali Selain sengketa dengan ahli waris. Selain sengketa dengan ahli waris, bisa aja sengketanya dengan instansi pemerintah sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi ya? Karena gini, ternyata dulu ya orang waktu mewakafin tanah, misalnya di tanah diwakafinya agak terpencil, nggak ada nilai, nggak ada yang mau peduli pun. Tiba-tiba ada lewat jalan tol. Tiba-tiba dibuat jalan tol. Gimana tuh? Harganya jadi miliaran. Nah, siapa sih yang nggak mau ya gitu ya? Tapi ya tentu saja kalau memang itu bukan hak kita, seharusnya kita tidak ke sana gitu loh. Namun bagaimanapun ada saja orang-orang yang punya kepentingan seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau memang kita bisa saling mensupport ya untuk pengamanan tanah wakaf ini untuk tetap digunakan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Nah, kalau di sini kalau saya lihat ya dari kejaksaan itu ini ada tuntutan hukumnya sebenarnya. Berarti setiap orang, kalau nggak salah ini pasal 69, setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dalam pasal 40 tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dalam pasal 41, maka akan dikenakan penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta. Wow, iya. Seperti itu. Namun ya kadang sudah ada aturannya gitu sudah ya. ada aturan yang sangat jelas ya. Bahkan mengubah peruntukan harta benda wakaf aja kita bisa kena denda dan hukum gitu. Itu kalau yang seperti Ibu katakan tadi bahwa ada yang tanah wakaf misalnya kena pembangunan gitu ya. Itu tanah wakaf ini apakah dibeli dengan senilai tanah itu atau tanah ini harus diganti dengan tanah lainnya karena dia tanah wakaf? Ya, baik. Atau kalau ada bangunan juga harus dibangun juga? Ya, kita contohkan saja nih. Misalnya kemarin kan banyak terjadi pembangunan jalan tol ya. Ini banyak tol, makanya agak lama pembangunan kita gara-gara tanah wakafnya luar biasa orang Aceh. Betul. Dan mempertahankan tanah wakaf itu memang wajib. Ya, wajib ya bagi si nazir atau yang sudah menerima amanah. Nah, sekarang kan kita ada yang namanya lembaga BWI ya, Badan Wakaf Indonesia, yang sudah diakui oleh negara bahwa dengan persetujuan dari BWI tanah ini bisa ditukar dengan tanah lain yang nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai tanah wakaf yang sudah terambil untuk kepentingan jalan tol. Tapi hanya untuk kepentingan tertentu saja, bukan mau buat mall terus diganti dengan yang lain, itu tidak boleh. Misalnya Mbak Tia mau buat hotel di atas tanah wakaf itu orang terus diganti gitu dengan ya? tanah yang lain, itu tidak boleh. Hanya untuk kemaslahatan umat dan sangat emergensi seperti itu ya. Jadi kalau jalan tol kan kita sudah kepentingan yang sangat penting ya untuk sekarang ini ya, seperti kalau enggak ya putus di situ kan, di situ atau belok aja. Kita belokin kita belok jalan tolnya. Jadi memang ini adalah permasalahan yang sangat urgent sekali ya saat sekarang ini ya Bu Sarifah, dan ini adalah kerja keras juga dari Kemenak
Dan alhamdulillah Kemenak sudah ada timnya ya, memang sudah Insya dari Allah. dulu dan kayaknya makin lama makin banyak Iya, iya betul. Alhamdulillah nih kesadaran umat Islam untuk Kesadaran, mewakafkan hartanya luar biasa ya. iya. Terus lebih seru ya sekarang karena orang fokus ke situ. Betul. Ternyata wakaf ini menjadi sumber perekonomian. Bahkan kalau di luar itu menjadi sumber untuk membangun peradaban. Bayangkan. Gimana bisa wakaf itu membangun perekonomian? Nah, kita contohkan saja. Ada wakaf itu yang di Singapura. Nah, Singapura kan bukan Muslim ya, bukan Iya. mayoritas Muslim, tapi mereka memiliki satu tanah wakaf yang akhirnya setelah dimusyawarahkan mereka mengelolanya dan mengubahnya menjadi sebuah mall. Wow. Nah, bayangkan sebuah mall menjadi wakaf, tentu hasilnya itu sangat banyak. Hasil inilah yang akan disalurkan kepada pendidikan Islam yang ada di Singapura, kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan dari wakaf itu tersebut. Ya, itu artinya si yang penerima yang mewakafkan hartanya itu mengizinkan kalau tanahnya itu dibangun mall. Ya, kalau di Singapura mereka Memberikan bukan, mereka melakukan pendayagunaan tanah wakaf, Oke. dibangunlah sebuah mall. Jadi bukan diganti tapi dibangun. Contoh kecilnya seperti ini. Jika ada tanah wakaf, kita ingin membuat itu menjadi tanah wakaf produktif. Misalnya wakaf Yang produktif. Oke. Untuk bisa produktif, kalau cuma tanah doang kan nggak menghasilkan apapun. Maka di atasnya dibangunlah toko ataupun bangunan yang akhirnya bisa dijadiin mall atau bisa buka usaha ya. Jadi disewain. Hasil sewa itulah yang akan menghasilkan dari wakaf itu. Itu boleh. Yang nggak boleh itu tanah wakaf dikasih ke pengusaha jadi milik dia. Oke. Itu yang nggak boleh. Terus dia bangun mall atau bangun hotel. Kalau tetap milik karena di sana ada badan itu tadi ya. Betul. Nah, ada badannya, ada pengelola nazir. wakafnya, ada nazirnya. Ada nazirnya. Tetap dan nazirnya tetap amanah. yang mengelola tanah tersebut, yang membangun bangunan di atas tanah tersebut sehingga menjadi wakaf produktif. Dan ini hasilnya luar biasa, Mbak Tia. Iya. Luar biasa sekali. Bahkan kalau kita mau itu bisa mensupport dan membantu pendidikan anak-anak di masa depan. Oke. Seperti itu. Iya, kalau di Aceh sendiri kalau kita lihat kan banyak juga nih yang mewakafkan tanahnya dari zaman dulu ya. Betul. Bahkan sampai sekarang juga makin banyak aja nih. Bagaimana kontribusi tanah-tanah wakaf ini terhadap pendidikan Islam? Nah, Mbak Tia perlu tahu nih, kita orang Aceh yang sering mewakafkan tanah itu untuk apa? Biasanya untuk pesantren, untuk masjid gitu ya. Iya, tapi lebih banyak untuk kuburan. Oh, iya Itu betul. penting. Iya betul. Cuma nggak bisa diproduktifkan, kecuali kalau seperti yang perkuburan di Jakarta ya. Sekarang perkuburan Sandigo Hills. Itu kan sangat mahal. Tapi who knows ya, ke depan mungkin mau dibuat seperti itu. Udah nggak cukup lagi. Nah, peruntukannya untuk kuburan, terus untuk masjid dan ada yang tapi untuk kuburan aja sebenarnya itu pahalanya kan lebih ngalir. Betul, sepanjang hidup, pahalanya sepanjang hayat, sepanjang hayat, pokoknya sampai akhirat ya. Betul kan, karena itu nggak bisa diganggu gugat. Tanah kuburan nggak bisa diganggu. Iya kan. Dan kita butuh tanah kuburan ya. Kita semua akan kembali ke sana. Dan butuh tempat untuk istirahat terakhir. Mungkin jadi lebih banyak yang ke situ. Betul. Nyata gitu. Ada orang yang memang meniatkan tanah saya ini untuk kuburan, karena dia ingin semua orang yang sudah meninggal bisa istirahat, ditempatkan dengan tenang. Kadang-kadang orang susah gitu ya, nggak ada tanah atau nggak ada biaya gitu ya untuk ke pemakaman umum, tidak ada tanah atau kuburan keluarga sendiri, jadi bisa dikebumikan di sana. Itu kan pahalanya luar biasa ya, mengalir. Sedekah yang sangat luar biasa. Selain kuburan apalagi nih yang banyak di Aceh? Di banyak itu ke masjid. Ke masjid. Itu bagus. Ini tanahnya untuk masjid gitu ya, masjid ini. Itu biasanya masjidnya itu sudah dibangun atau belum dibangun? Ada yang sudah dibangun, terus masjidnya kecil tanah sampingnya, Ini udah ada masjid nih, cuma dia pekarangannya sempit, terus ada tanah di samping. Masya Allah. Terus beliau bilang, oh tanah ini saya wakafkan untuk masjid biar jadi halaman. Seperti itu.
Dan ini luar biasa. Saya pernah ke Masjid As-Sadaqah itu di halamannya sangat luas dan semua itu adalah wakaf. Masya Allah. Itu luar biasa dan masjidnya nampak lebih rapi, lebih bersih, lebih megah seperti itu. Jadi parkiran juga gampang gitu ya, parkiran jamaahnya betul. gitu ya. Kan orang kadang berpikir kalau bukan masjidnya nanti nggak dapat pahala nih, orang nggak sholat di situ. Tidak saja orang yang mau melaksanakan sholat terus memarkirkan kendaraannya dengan aman, dan aksesnya mudah, itu kan memberi sedekah untuk orang ya. Itu pahalanya juga luar biasa. Betul. Nah, yang terakhir itu yang banyak adalah untuk pendidikan Islam. Jadi kami di Kementerian Agama Kota Banda Aceh, madrasah-madrasah kami ini kebanyakan berdiri di atas tanah wakaf. Kan dulu-dulu orang sangat ingin ini mau bangun sekolah Islam, karena yang akan belajar di situ anak-anak Aceh kan, untuk masa depan mereka, masa depan Aceh juga. Jadi itu berkembang terus sampai saat ini gitu ya. Walaupun akhirnya kalau ini mau cerita nih sedikit. Jadi sekarang ternyata kalau ada bangunan di atas tanah wakaf itu tidak bisa lagi dibangun dengan dana pemerintah. Kenapa bisa begitu? Berarti kalau masjid di tanah wakaf pemerintah nggak bisa sumbang juga dong? Nggak bisa, dia harus dari sumbangan masyarakat. Jadi masyarakat yang harus nyumbang untuk bisa membangun di atas. Tapi katanya untuk kemaslahatan umat ya. Iya, kita maunya pemerintah ikut terlibat ya. Iya betul, supaya lebih maju lagi. Lebih maju gitu dan kan? lebih harta negara lebih bermanfaat gitu ya, lebih daripada yang lain-lain kan mending ke situ. Kok kita yang ngomong ya inilah Bu Sarifah gitu yang menyampaikan nanti. Baik, insya Allah ya kita juga ingin bagaimana tanah wakaf ini produktif. Jadi kalau kayak MIN atau MSEN yang punya Kementerian Agama itu kalau di tanah wakaf yang sudah lama gitu sekarang udah nggak boleh lagi dimasukin maksudnya diberikan sumbangan dari pemerintah. Sedangkan itu padahal MIN ya. Betul, Mbak negeri. Tia. Berarti dari Kemenak sendiri gimana? Itulah salah satu kendalanya, dan ini Mbak Tia bisa bayangin ya, bangunan ini kan dibangun sudah sangat lama. Bangunan madrasah MIN ini sudah sangat lama. Terus kita sudah mengalami gempa 9 AZ ya. Terus sama tsunami kan. Jadi semua bangunan itu sebenarnya sudah retak. Dan sudah tinggal jadi harus renovasi harus renovasi ya, kita sudah mengajukan permohonan untuk mendapat bantuan ke Kementerian Agama Pusat, namun ketika diminta sertifikat tanahnya kita nggak bisa menyediakannya, non available, dan ataupun ada itu ternyata tanah wakaf. Karena aturan terbaru tidak boleh membangun dengan dana APBN di atas tanah wakaf. Itu sudah berapa lama aturan itu berlaku? Sudah berapa lama saya juga kurang ini ya. Berapa lama, tapi dulu itu bisa. Dulu bisa ya, iya, padahal. Mungkin 19 masa-masa orang tua kita masih bisa membangun di atas tanah wakaf dan disupport oleh pemerintah. Namun sekarang mungkin ada juga kasus-kasus yang akhirnya setelah dibangun di atas tanah wakaf diambil kembali oleh ahli warisnya. Seperti makanya itu. mungkin karena kebanyakan kasus begitu. Betul, jadi akhirnya pemerintah mengantisipasi untuk tidak membangun kecuali udah jelas sertifikatnya atas nama instansi pemerintah. Seperti itu. Baik, luar biasa ya. Baik, untuk Anda saudara Lon yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Kita akan kembali lagi dalam Tausiah Ramadan, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di batas kota, saudara Lun masih bersama saya di Andalusia dalam Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini di hari ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijriah bersama narasumber kita Ibu Syarifah Zaitun Sari SPDI MF yang merupakan penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Banda Aceh. Saudara Lun, tema kita hari ini adalah pentingnya legalitas aset wakaf untuk melindungi kemaslahatan umat. Dan saudara Lon, Anda juga bisa memberikan komentar di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, juga bisa memberikan pertanyaan via telepon atau juga WhatsApp di 0811689020. Iya Bu Sarifah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa banyak sekali ternyata hal-hal yang terjadi di luar sana mengenai wakaf ya. Untuk itu
si pewakaf ini atau wakif itu ada baiknya ketika mau mewakafkan hartanya, terutama tanah atau bangunannya, itu benar-benar ikrarnya ini harus jelas gitu ya. Karena saya dengar juga katanya kalau misalnya mau wakaf tanah ini untuk masjid, tapi ternyata masjidnya itu kayak gagal dibangun. Jadi sedangkan sudah mengikrarkan kepada nazirnya kalau itu adalah tanahnya sebagai dibangun masjid gitu. Apakah itu boleh diganti untuk dibangun lain atau memang harus masjid sedangkan masjidnya belum dibangun, nggak ada dana misalnya. Nah itu seperti apa kasusnya? Ya, Penyelesaiannya. betul, saudara, banyak sekali ya terjadi kasus seperti itu. Kebanyakan ini yang terjadi kalau ketika tanah itu diwakafkan untuk pesantren tertentu. Terus pesantren itu tutup karena tidak bisa lagi dilanjutkan. Nah, terus bagaimana nih kondisi tanah yang sudah diwakafkan untuk pesantrennya ya atau masjidnya itu belum dibangun juga. Nah, kalau secara hukum sih ikrar wakaf yang sudah diikrarkan itu tidak bisa ditarik balik. Seperti itu. Jadi dia terbengkalai seperti itu ya? Betul, akan terbengkalai ya. Makanya dianjurkan ini siapapun yang nanti ingin mewakafkan hartanya, baik tanah atau apapun, tujukanlah atau peruntukannya kita tujukan untuk sesuatu yang umum. Seperti saya wakafkan tanah ini untuk kemaslahatan umat atau untuk pendidikan Islam. Jadi apapun jenis pendidikannya itu bisa kita gunakan. Tapi kalau sudah dispesifikasi ini pendidikan Islam, tahfiz khusus perempuan, harus dari daerah ini. Itu kan sangat berat, spesifik ya, spesifik dan sangat sulit bagi nazir untuk melaksanakannya ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Seperti itu. Jadi sangat disarankan masyarakat mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, untuk kemaslahatan umat, untuk pendidikan agama Islam. Nah, seperti itu. Dan satu lagi tentu untuk kuburan ya, kayak yang seperti biasa, yang sudah biasa orang lakukan seperti itu. Dan sering juga itu yang mewakafkan untuk masjid. Pokoknya tanah itu harus dibangun masjid, tanah ini harus dibangun masjid. Sementara di beberapa meter di sampingnya sudah ada masjid, kan tidak mungkin lagi dibangun lagi gitu ya. Masjid seperti itu. Ini memang butuh pengertian ya, butuh pemahaman yang lebih jauh, baik dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh agama di sekitar untuk mengarahkan atau untuk membina masyarakat yang memang ingin mewakafkan. Kita berikan sedikit edukasi ya, bahwasanya akan lebih bermanfaat harta mereka yang ingin diwakafkan jika peruntukannya untuk kemaslahatan umat seperti itu, untuk sesuatu yang agak umum ya. Jangan terlalu terperinci seperti itu. Jadi Ibu kan katakan juga tadi kalau kita mau wakaf ada tahapan-tahapannya, yaitu dengan membawa saksi, membawa nazirnya, sertifikat dan segala macam, bawa ke KUA supaya dikeluarkan akte tanah wakaf itu ya, atau akte harta wakafnya, dan kemudian ke BPN nanti keluar sertifikat tanah wakafnya. Ini semua perlu biaya nggak? Nah gitu deh. Alhamdulillah untuk biaya di BPN itu 0 rupiah. Namun untuk biaya proses pembuatan itu kan si nazir butuh pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari dari kampungnya terus menuju ke kantor BPN itu kan ada kos ya, ada kos yang harus dia keluarkan seperti itu. Jadi bukan biaya yang diminta untuk ini buat sertifikat sekian ratus ribu, bukan, itu enggak ada, itu 0 rupiah. Namun kita tahu bahwa sebelum dibuatkan sertifikat tanah wakaf kan, tanah itu akan diukur kembali oleh BPN. Nah, disitulah ada timbul biaya-biaya yang biaya-biaya tak terduga istilahnya. Dan ini sebenarnya bisa diantisipasi oleh wakifnya sendiri atau oleh nazir. Kan nanti insya Allah ke depan tanah tersebut akan produktif ya. Jadi itu bisa dia ambil kembali dari pengelolaan tanah tersebut seperti itu. Ataupun dia ingin berinfak, apa salahnya kita mengeluarkan biaya kita atau anggap aja itu sedekah untuk mengurus harta wakaf. Betul. Dan insya Allah ya pahalanya juga akan mengalir terus kan untuk kita. Misalnya kita nih jadi
penyelenggara wakaf nih. Jadi kita kan membantu orang lain untuk bisa wakafnya lancar, terus memiliki legalitas yang kuat. Terus kita mudahkan dia, kita bantu dia ke BPN, bahkan kadang-kadang dokumennya kami bawa sendiri seperti itu ya. Jadi itu ada sebuah kebahagiaan ya dan kepuasan tersendiri bisa membantu orang-orang beramal. Iya. Seperti itu, Mbak Tia. Iya, oke. Jadi itu lebih ke ini ya, ke etika gitu. Etika dan Ya, keinginan pengertian lah. pengertian ya. Sama-sama ngerti. Ya walaupun sering sih dikeluhkan gitu ya. Ini Bu Saripah kami harus ngurus ini gimana ya? Ini nggak ada uang. Capek juga gitu. mungkin buat ongkos bensin gitu ya. Bensin terus untuk ngajak orang makan ngopi. apa untuk ngopi dikit. Betul kan nggak mungkin ya kita minta bantu orang ngopi. Kan kebiasaan orang Aceh seperti itu. Sangat suka menjamu tamu. Iya betul. Pemulia jamu. Pemulia jamu. Cuma ini ada satu kendala nih dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf yang sering kita hadapi ya. Ini kan kita sudah ikrar wakaf nih di KUA, kan sudah ada AIW-nya. Ya. Nah, namun banyak dokumen-dokumen lain harus mereka sediakan sampai bisa keluar sertifikat tanah wakaf. Seperti itu. Kalau di KUA kan begitu ada orang untuk mau wakafin, terus diminta bukti kepemilikan tanahnya mana. Jadi jangan sampai ada orang mewakafkan tanah orang lain. Tentu saja kita butuh mana bukti bahwa ini kalau itu tanahnya gitu tanahnya ya. yang ingin diwakafkan gitu kan. Nah, kebiasaan kita juga malah tanah itu belum ada sertifikat seperti itu. Nah, ini memang jadi kendala. Tapi tentu wakafnya tetap kita jalankan sambil kita nanti mengurus. Tunggu surat tanahnya. Betul, sambilan jalan gitu. Jangan sampai niat wakafnya terhenti hanya gara beberapa hal yang belum tersedia. Namun nanti pada saat ke BPN mereka akan meminta kembali dokumen-dokumen pendukung ya untuk menghindari adanya penyalahgunaan tanah gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan si pewakif inikah yang menunjuk nazirnya sendiri? Iya. Nah, wakif boleh menunjuk nazirnya sendiri. Boleh nggak nazirnya itu anggota keluarganya sendiri? Kalau setahu saya boleh. Bahkan boleh dia sendiri jadi pengelolanya. Jadi pewakif plus nazir. Ya, cuma kebiasaan. Tapi ada orang lain juga gitu sebagai nazirnya gitu ya. Cuma kan kebiasaan di Aceh kan belum ada seperti itu. Tapi itu pernah ada sudah pernah terjadi ya, sudah terjadi di daerah-daerah lain ya. Jadi mereka mewakafkan tanahnya. Memang berniat ini wakaf. Cuma mereka ingin mengelolanya sendiri dan mereka sudah mengikrarkan peruntukannya untuk misalnya untuk pendidikan Islam dan benar-benar mereka jalankan itu. Bedanya Mbak Tia, kalau tanah kita sudah kita wakafkan, otomatis ketika kita meninggal itu tidak bisa diwariskan. Itu walaupun kita yang mengelola, walaupun nanti anak kita akan melanjutkan pengelolaannya, tetap tanah itu harus tetap beruntuknya seperti itu sampai kapanpun. Tapi si nazir ini atau si pengelola ini bisa mendapatkan biaya nggak dari biaya produksi gitu? Atau biaya operasional dari hasil yang dihasilkan tanah wakaf tersebut? Benar, sudah lalu nazir berhak mendapatkan sebesar 10% dari hasil pengelolaan. Dari hasil pengelolaan ya, bukan dari pokok. Kalau dia berhasil mengelola dan ada keuntungannya, dia berhak mendapatkan 10% untuk dirinya, untuk si nazir sebagai pengelola. Nah, untuk biaya-biaya lainnya itu kita proses sebagaimana usaha yang wajarnya, misalnya ada biaya produksi, ada modal, di situ semua nanti akan kita dikalkulasikan gitu ya? Dengan baik ya. Baru nanti peruntukannya jangan lupa peruntukan misalnya untuk masjid mana itu tetap harus kita salurkan seperti itu. Selain tanah, apalagi nih yang bisa diwakafkan? Nah, kalau dulu kan kita cuma bisa wakafin, taunya wakaf tanah gitu ya, dan itu masih berkembang sekarang. Namun karena kalau kita misalnya di perkotaan kan lahan semakin sempit. Kalau kita mau wakafin kita nggak sanggup karena nggak mungkin memiliki tanah yang cukup untuk kita wakafin. Nah, sekarang ada tanah ada wakaf yang benda bergerak ya. Misalnya orang mewakafkan mobil.
Ada yang mewakafkan Oh, kayak uang. ambulans gitu ya, Betul, diwakafkan ambulans. iya. Uang ada juga. Sekarang ada wakaf uang, Oke. ada wakaf emas. Seperti itu. Alhamdulillah masih sudah beragam ya. Jadi kita bisa milih nih mau wakafin sesuai dengan kemampuan. Kemampuan. Betul. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan pada lingkungan kita. Seperti itu. Jadi saya juga berinisiatif ya. Gimana sih kalau kita jangan hanya mewakafin tanah, kita wakafin uang yang bisa dipakai untuk membangun sesuatu, gitu, seperti itu. Kayak di kampung-kampung ada juga yang wakafin sawah gitu ya. Ya. Nanti hasil panennya itu yang dibagi-bagi gitu. Ya, itu termasuk wakaf tanah. Itu jadi termasuk ya, jadi kan itu ada- wakaf tanah produktif gitu ya, ya. ada wakaf tanah sawah, tanah kebun, Tanah kebun, ada tanah ya, ilalang. tanah kosong. Ya. Nah, bagaimana kalau wakafnya tambak udang? Itu bisa juga ya, Bisa. Masya Allah. Kita wakafin tambak kita. Jadi kan? ini adalah peluang ibadah yang luar Ibadah, biasa betul. bagi orang-orang yang mampu. Iya. Untuk itu Islam menganjurkan kita supaya kaya. Benar sekali. Umat Islam harus kaya supaya bisa bersedekah dan berwakaf gitu ya. Ingat Apalagi nggak? di bulan Ramadan ya. Betul. Ustazah. Ingat nggak dulu kan ada sejarah nih wakaf orang Aceh. Yang di Mekah ya. Betul. Sampai sekarang. Bayangin udah berapa ribu tahun. Dan bayangkan pahala yang mengalir kepada orang-orang tua kita dulu itu Iya, yang Masya Allah. dengan sukarela atau dengan tegar hatinya untuk berwakaf ya. Dan itu luar Bahkan biasa. jalan-jalan juga ini kan hasil wakaf juga ya, jalan tembus-tembus ini kan. Iya. Sehingga kita bisa gampang untuk Akses. Iya. Kalau nggak ada orang mau wakafin ya kita harus muter jauh ya. Oke, jadi mungkin paling ringan juga amalan kita adalah menghidupkan lampu pada malam hari juga. Wakaf juga. cahaya. Luar biasa Oke, Mbak ya. luar biasa. Baik, Ibu Sarifah, kita memasuki segmen terakhir di program Tausiah Ramadan ini. Silakan untuk memberikan closing statement ya. Baik, terima kasih Mbak Tia. Saya senang sekali ya bisa hadir di sini. Kita bisa bicara tentang wakaf. Jadi closing statement dari saya adalah jadi wakaf itu adalah ibadah, ibadah yang diutamakan dalam Islam. Samping bentuk pendekatan diri kepada Allah, ini juga sebagai salah satu sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Jadi pahala wakaf akan mengalir terus-menerus kepada orang yang melakukannya. Nah, kemudian harta wakaf ini yang telah kita wakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan ya tadi ya. Dia tidak memiliki hak kepemilikan lagi, namun hak kepemilikannya adalah milik Allah, seperti itu ya. Sebab kepemilikannya itu berpindah kepada Allah dan harta wakafnya itu akan selamanya ada. Kenapa? Karena itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan. Nah, untuk menjaga harta wakaf ini tetap sesuai dengan peruntukannya, kita sangat menyarankan ini kepada orang-orang yang ingin berwakaf untuk menjamin kepastian hukum atas harta wakafnya. Maka pihak-pihak terkait ya seperti Nazir, Wakif, juga mungkin pihak KUA untuk melakukan memberi bantuan ya agar bisa pihak-pihak yang terkait oleh proses untuk legalitas ini bisa membantu. Nah, kita bisa saling membantu untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Iya. Saya rasa demikian saja untuk kali ini. Insya Allah di lain waktu kita bertemu kembali. Iya, baik, luar biasa Ibu Sarifah atas waktunya dan juga informasinya ya di sela-sela kesibukannya ya. Terima Masih kasih. menyempatkan diri ke studio Serambi FM untuk memberikan tausiah Ramadan untuk edisi hari ini, terutama tentang wakaf. Mudah-mudahan berguna pastinya buat Syedaralon, apalagi buat saya sendiri juga nih. Insya Allah. Jadi dapat ilmu baru lagi. Ya, berguna bagi kita semua. Iya, betul. Terima kasih Bu Sarifah dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralon, demikianlah tausiah Ramadan untuk edisi hari ini di hari ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan tema pentingnya legalitas aset wakaf untuk melindungi kemaslahatan umat. Bersama narasumber kita Ibu Sarifah Zaitun Sari SPDI MF yang merupakan penyelenggara zakat dan wakaf Kemenak Banda Aceh. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program selanjutnya. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.